Seorang mukmin dia cerdas. Dia bisa membaca situasi. Dia tahu mana orang baik, mana orang buruk. Memberikan analisa lapangan. Tapi ketika dia dibohongin orang dan kasus itu tidak besar, tidak berimbas kepada yang lain-lain, dia tidak mempermasalahkan, dia tidak melawan, dia tidak interupsi lalu dia bantah pendapat yang lagi bicara. Nggak penting bagi dia, karena dia karim, karena dia orang yang mulia, karena dia dididik oleh Islam menjadi orang besar, dan orang besar hanya mengurus perkara-perkara besar. Orang besar nggak ngurus perkara-perkara kecil. Kira-kira kalau ada rapat RT, RI 1 datang nggak? Nggak datang. Karena level RI 1 sidang kabinet, bicaranya sudah Sabang sampai Merauke, bukan tingkat RT lagi. Orang-orang besar main di level atas. Tanpa mengurangi hormat kepada Pak RT dan segenap kabinetnya. Tapi jelas itu faktanya. Nah, mukmin juga demikian. Kita Allah nggak suka kan? Apa kata Nabi SAW? Allah tuh nggak suka safsafatil umur dalam sebuah hadis. Allah tuh nggak suka kita ngurusin yang kecil-kecil, yang perintilan-perintilan tuh Allah nggak suka. Jadi kalau ada, nggak setiap ucapan tuh dibantah, nggak setiap sebuah statement di sosmed dikomenin. Waktu habis, Anda dihisap sama Allah. Apalagi cuma masalah-masalah dunia. Bukan berarti tidak boleh ya, tapi yang sekarang terjadi udah kebablasan. Orang besar hanya ngurus masalah besar. Apa masalah besar? Antum cek surat Al-Hajj ayat 1. Allah mengatakan inna zalzalatas sa'a syai'un azim. Huru-hara hari kiamat itu masalah besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang besar hanya ngurus masalah besar. Kita harus berpikir apa yang bisa kita jawab pada hari itu. Bagaimana kita berhadapan dengan Rabbul Alamin? Apa alasan kita kalau Allah bongkar semua skandal kita? Itu masalah kita. Adapun masalah dunia, dibully, digibai, nggak usah antum pikirin. Buat apa konferensi pers hanya untuk bela masalah dunia? Itu masalah kecil. Masalah kecil itu masalah dunia. Bukan saya mengatakan, Nabi yang mengatakan laukanati dunia ta'dilu indallahi janaha ba'udah masaqa kafira syurbatan ma. Kalau dunia itu senilai dengan satu dari dua sayap nyamuk, orang kafir tidak akan Allah berikan minum. Sehingga maksudnya apa? Maksudnya ketika kita melihat orang kafir bisa menikmati dunia, bahkan orang terkaya pertama di dunia orang kafir, orang terkaya kedua di dunia orang kafir, itu menunjukkan dunia nggak ada artinya dan lebih rendah dari satu dari dua sayap nyamuk. Itu masalah rendah. Jangan sampai membuat galau hati kita. Jangan sampai seluruh pembicaraan kita di sosmed gara-gara dunia. Jangan masalah gara-gara dunia akhirnya bantah-bantahan sama orang. Sesuatu yang nggak berharga nggak usah dihargai, diketawain orang. Nggak semua bully ditanggapi, nggak semua fitnahan ditanggapi. Makanya Nabi difitnah 13 tahun, nggak pernah ada press conference tuh. Mohon maaf saya Muhammad itu nggak benar, saya dibilang dukun, ini data medis saya normal semua, nggak ada. Nggak ada data medis, nggak ada tes DNA, nggak ada ini, nggak ada itu, enggak. 13 tahun difitnah orang gila, difitnah dukun, santai. Dunia itu kayak parfum aja, antum pakai, jangan antum telen, mati antum, keracunan. Oke. Iya, antum keracunan. Kalau antum masukkan ke dalam diri antum keracunan. Antum pakai aja. Orang mukmin itu nggak bahas masalah rendahan, nggak penting bagi dia. Tapi kalau udah bicara dosa, bicara adab kubur, bicara berhadapan dengan mungkar dan nakir, iya, dia pay attention di sana. Dia akan dengar. Dia tahu dia akan berhadapan dengan Allah. Di benaknya ada sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba kecuali dia ditanya tentang 4 perkara. Wa an umrihi fima afnah. Dia akan ditanya tentang waktunya, usianya bagaimana dia habiskan. Dalam riwayat wa an syababiha fima ablah, dia akan ditanya tentang waktu mudanya. Itu waktu muda dari balik sampai 40 tahun akan Allah bongkar sehabis-habisnya. Klub mana aja yang udah kita kunjungi,
pub mana saja yang sudah kita kunjungi, daftar cewek kita itu diinterogasi semua, atau cowok-cowok kita diinterogasi semua dibongkar sehabis-habisnya. Wa an syababiha fima ablah, apa yang sudah masuk ke dalam tubuh kita itu di audit semua, mulai dari pil koplo, gorila, sampai sabu, sampai semua dibongkar. Masa muda dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita bertobat kepadanya. Jangan senyum ketika Anda bermaksiat kepada Allah. Memang Allah kasih delay, nanti kena. Kalau mau senyum nanti di akhirat. Sekarang nggak ada gunanya. Seorang mukmin dia tahu itu, makanya masalah-masalah ini nggak penting. Yang terpenting adalah bagaimana hak Allah Jalla wa Ala, bagaimana hak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana hak orang tua, sudah saya tunaikan atau belum.